Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu yang mana informasinya adalah merupakan informasi penting yang meski diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Nah, ada apa dengan informasi ini? Yaitu tentang informasi tenaga honorer yang akan di-off-kan hingga 2023, artinya pada November 2023 ini imbas rilis SPT PTT. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang mesti dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI untuk honorer. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana informasinya dengan rilisnya SPT-PTT ini, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. November 2023 tahun ini, tenaga honorer sudah tidak lagi dipekerjakan akibat imbas dari rilisnya SPT atau Surat Perintah Tugas PTT Pegawai Tidak Tetap. Jadi SPT PTT. Penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini telah diresmikan melalui SPT PTT. Rilisnya SPT PTT untuk tenaga honorer ini dirilis di seluruh OPD lingkup pemerintahan kota Bengkulu telah selesai dibagikan. Jadi salah satu daerah ini Bapak Ibu yang telah menerapkan SPT ini yaitu pemerintah kota Bengkulu. Nah, di mana pada SPT-nya nanti ada satu hal yang disorot oleh masyarakat tentang rentang 1 tahun. Nah, kira-kira apa itu? Ikuti terus informasinya. Meski demikian, dari rilisnya surat perintah tugas untuk tenaga honorer ini berbeda dari tahun 2022 yang lalu. Sementara untuk di tahun 2023 ini, pada SPT PTT pemerintah kota hanya terhitung selama 11 bulan. Hal tersebut berarti tenaga honorer diberi batas waktu untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah hingga bulan November 2022 bulan ini. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bahwa batas akhir tenaga honorer adalah hingga bulan November tahun 2023 tahun ini. Batas akhir tenaga honorer dihapus juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 2018, di mana pada lingkungan instansi pemerintah hanya ada 2 jenis kepegawaian saja, yakni pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Pemerintah Kota Bengkulu, Akhrawi menyampaikan bahwasanya baru 3 OPD yang telah melakukan P3K sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. 3 OPD yang dimaksud yakni Dinas Pendidikan, kemudian Damkar, dan Dinas Kesehatan. Sementara untuk tindak lanjut sekitar 2.000 PTT lainnya, pemerintah Kota Bengkulu sampai saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tanggal 28 November 2023, seluruh PTT itu di-off-kan. Jadi mereka sekarang bekerja per 31 Januari sampai dengan 28 November. Jadi hanya 11 bulan. Namun untuk kejelasan lebih lanjut, sepertinya kita masih harus menunggu petunjuk dari Kemenpan RB. Insya Allah sebelum tanggal 28 November 2022 ada petunjuk yang jelas
Ini kata Akhnawi, sebagaimana dikutip beritasolraya.com dari laman resmi Info Publik ID pada Jumat 17 Februari 2023. Dari rencana tenaga honorer dihapus tahun 2023, hingga saat ini pemerintah Kota Bengkulu belum masih menunggu arahan selanjutnya dari pusat. Apabila hingga akhir bulan November 2023 belum ada petunjuk, maka pemerintah Kota Bengkulu akan kekurangan tenaga kerja. Jadi hal tersebut diketahui dari hasil perhitungan rasio pegawai, dalam hal ini rasio pegawai ASN yang harus dimiliki pemerintah Kota Bengkulu. Diketahui untuk data aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bengkulu terdapat sebanyak 8.000 orang. Akan tetapi saat ini untuk jumlah ASN yang ada hanya sebanyak 4.700 orang. Artinya kalau seandainya honorer dihapus, berarti kekurangan tenaga honorer atau tenaga kerja di pemerintahan Kota Bengkulu yaitu sebanyak 4.300 orang. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang imbas dari rilisnya SPTPTT tahun 2023 ini yang sudah diterapkan di pemerintahan Kota Bengkulu, walaupun masih belum banyak ya di daerah Bengkulu, tetapi di sini ada pengakuan bahwa masih 3 OPD yang sudah melakukan P3K, artinya sudah mengusulkan formasi, demikian juga dengan perekrutan P3K di pemerintahan Kota Bengkulu. Yang lainnya masih belum. Dan sepertinya hal ini ya, ini bukan suatu hal yang perlu kita pedomani, mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain atau di pemerintah kota atau kabupaten kota lain ya. Namun ingat satu hal bahwa pada dasarnya pemerintah pusat tidak berkeinginan untuk menghapuskan honorer. Nah, dalam hal penghapusan ini tergantung kebijakan atau tergantung bagaimana pimpinan daerah menanggapi ya dengan serius, menanggapi positif tentang SE atau surat edaran Kemenpan RB tahun sebelumnya tentang penghapusan honorer ini. Jadi kita berdoa kiranya pemerintah selalu memperhatikan nasib honorer. Mudah-mudahan tidak dihapus, tetapi diangkat jadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Demikian informasinya, sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.